نويت التعلم والتعليم والذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله اتباع وجه الله بقرب وثواب سبحانه وتعالى بسر الفاتحة. الفاتحة إلى معلمه الإمام
Fikri Islam Abdul Hamid Al-Ghazali, asallahu yanfa'una bi barakatihi wa aslalihi wa nafahatihi wa karamatihi fi dunya wa akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muallif Sayyidina al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali Ad-Dusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain amin. Wa ruwiya anna Sufyan as-Sawri rahimahullah ta'ala qadima Asqalan famakasa la yas'aluhu insan faqala iktaraw li akhruja min hadzal balad. Hadza baladun yamutu fihi al-ilm wa inna maqala dhalika hirsan ala fadilati at-ta'lim wa istibqa'i al-'ilm bihi. Wa qala Atha radhiyallahu anhu dakhaltu Sa'id al-Sa'id bin al-Musayyib wa huwa yabki faqala faqultu ma yubkika qala laysa ahadun yas'aluni an shay'in wa qala ba'dhum al-ulama surujul azminah kullu wahidin minhum misbahu zamanihim yastadi'u bihi ahlu asrih. Wa qala al-Hasan rahimahullahu ta'ala laula al-ulama la sara an-nas mithlul bahaim ay innahum bita'lim yakhrujuna an-nas yukhrijuna an-nas min haddil bahimah ila haddil insaniyah. Wa qala Ikrimah inna li hadzal ilm samanan qila wa ma huwa qala an qada'ahu fi man yahsunu hamluhu wa la yudayyibuhu. Wa qala Yahya bin Mu'adz al-ulama arham bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Qila wa kaifa dhalika qala li anna abahum wa ummahatahum wa ummahatihim yahfazunahum min nari dunya وهم يحفظونه من نار الآخرة. وقيل أول العلم الصمت ثم الاستمتاع ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل ثم نشره. وقيل علم علمك من يجهل وتعلم ممن يعلم ما تجهل فإنك إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت. وقال معاذ بن جبل في التعليم والتعلم ورأيته أيضا مرفوعا تعلموا العلم فإن تعلمه بالله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه ممن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة وهو العنيس في الوحدة والصحيح في الخلوة والدليل على الدين والمصبر على السراء والضراء والوزير إن الأخلة والبريء إن الغرباء ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعله من الخير قادة سادة هودة يقتدى بهم
adillatun fil khair tuqtadu atharuhum wa turmaqu af'aluhum wa targhubul malaikatu fi khillatihim bi ajnihatihim tumsihuhum wa kullu ratbin wa yabisin lahum yastaghfiru hatta hitanul bahr wa hawamuhum wa sibaul bar wa an'amuhum was sama'u wa nujumuha li'anna al-ilm hayatul qulub minal ummi wa nurul absar minadh dhalam wa quwwatul bayan minadh dha'f yablughu bihi al-'abd manazil al-abrar wa darajatal ula wa tafakkur fihi ya'dilu bis-siyam wa mudarasatuhu bil qiyam bihi yuta'u Allah azza wa jalla wa bihi yu'bad wa bihi yuwa'ad wa bihi yuwahhad wa bihi yumajjad wa bihi yatawarraq wa bihi tusul al-afham wa bihi yu'rafu al-halal wal haram wa huwa imamun wal amalu tabi'uh yulhimuhu su'ada wa yuhrimuhu al-asqiya nas'alullah subhanahu wa ta'ala husnat taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif قال مؤلف وقال معاذ بن جبل في تعليم وتعلم ورأيته أيضا مرفوعا تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدرسته تسبيح والبحث عن الجهاد وتعليمه على ما لا يعلمه صداقة وبذله لأهل القربى وهو العنيس في وحده والصاحب في خلوة والدليل على الدين والمصبر على الصراط والضراء في والوزير إلى الأخلاء والغريب إلى الغرباء ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم بالخير قادة سادة هودة يبتلى بهم عن الله في الخير تكتب آثارهم وترمق أفعالهم وترغب الملائكة بخلتهم وبأجنحتها تمسهم وكل رتب وإبس لهم يستغفر حتى حيتان البحر وهومه واسباب البر ونعمه والسماء ونجمها لأن العلم حياة القلوب من المني ونور الأبصار من الظلم وقوة العبدان من الضعف تبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات الأولى وتفكر. Ya, lanjut yang kemarin masih tentang hadis yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal. Kemarin sampai mana? Sekarang yani ilmu itu ya wa huwa al-anis fil wahdah ya fa huwa al-anis fil wahdah. Ilmu itu adalah teman ya fil wahdah di saat kita sedang sendiri. Wasahib fil khalwah, dan ilmu itu adalah teman setia, sahabat setia fil khalwah di saat kita sedang kesunyian, kesepian, sendiri sama aja. Yani wa huwal anis fil wahdah atau wasahib fil khalwah ya wa huwal anis fil wahdah wasahib fil khalwah. Khalwah itu artinya menyendiri, sendiri, sunyi, sepinya, sunyi, sepi, sendiri itu bisa berarti khalwah. Bahwa anis ilmu itu adalah sahabat fil wahdah di saat engkau sendiri. Yang di saat engkau sedang sendiri, ilmu itu menjadi sahabat bagimu. Sahabat terbaik, sahabat terbagus, sahabat yang bisa memberikan nasihat bagi dirimu sendiri.
Di saat engkau kesepian, di saat engkau kesunyian, di saat engkau sedang sendiri, tidak ada satupun manusia yang menemanimu. Jangan engkau pikir engkau itu sendiri. Apabila engkau memiliki ilmu, ilmu itu sebaik-baiknya teman. Walaupun ilmu itu tidak tampak. Bahkan berapa banyak sahabat-sahabat yang tampak, tapi tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Tetapi sahabat-sahabat yang tidak tampak, yakni seperti ilmu tadi, sahabat di saat sendiri, sahabat di saat sunyi, sahabat di saat sepi. Ini adalah sahabat yang bisa menemanimu di kala sunyi, menemanimu di kala sepi. Maksudnya apa? Contoh, ente lagi sendiri, ente lagi sendiri, nggak ada siapa-siapa. Karena kan ente bisa berpikir, karena ente punya ilmu, di situ ente bisa memikirkan, ente bisa murojaah, yakni apa yang telah ente hafal. Ente dulu saya pernah hifdzul, dulu saya pernah hifdzul mutun, dulu saya pernah hifdzul ahadits, dulu saya pernah hifdzul Quran, dulu saya pernah hifdzul aqwalul ulama, dulu saya pernah menghafal hadisnya Rasul, dulu saya pernah menghafal Quran, dulu saya pernah belajar sama ini, sama ini, sama ini, sama ini. Nah, sehingga ilmu-ilmu itu kan bisa menjadi teman bagi ente. Maksudnya teman, kita merasa tidak sendiri, paham nggak? Dengan adanya ilmu itu, kita bisa mengulang-ulang kembali. Oh iya, dulu anak belajar ini, belajar ini, belajar ini. Sehingga kadang pun itu bisa bertambah. Makanya anak ketika di Nusa Kambangan itu kan sendiri, sunyi, sepi. yakni ayatul mushkilah istaghraqtu fil mas'alah fil kharij as-sijil, yakni ketika ada suatu permasalahan ilmu yang dimana terkunci bagi anak, yang tidak bisa anak pecahkan ketika di luar, itu ketika anak sedang sendiri, ketika anak sedang sendiri, di waktu sendiri, di waktu sunyi, di waktu sepi, di Nusa Kambangan sana, anak pegang kitab, justru anak bisa memecahkan masalah-masalah yang tidak bisa anak pecahkan ketika anak lagi di luar begini. Ketika anak lagi di luar begini, permasalahan itu nggak bisa anak pecahkan. Tapi ketika anak di dalam keadaan sunyi, sepi, sendiri, permasalahan yang tidak bisa anak pecahkan itu, yang sulit untuk anak pecahkan, bisa anak pecahkan di waktu anak sendiri, di waktu anak sunyi, di waktu anak sepi. Dan bahkan apa-apa yang pemahaman anak tentang suatu perkataan-perkataan, makalah-makalah yang tinggi, yang ilmu kalam, yakni perkataan seperti syair atau diwan-diwan para ulama yang dengan bahasa-bahasa tinggi, ya, dengan bahasa-bahasa tinggi yang sulit untuk dimengerti, itu bisa anak pahami ketika anak sedang sendiri, ketika anak sedang di waktu sepi, yakni fil khalwah, fil wahdah. Kita menjadi teman, menjadi sahabat. Yang ilmu itu bisa menjadi apapun. Ilmu itu bisa menjadi apa? Apapun. Ilmu bisa menjadi sahabat. Ilmu bisa menjadi sahabat. Tapi di sisi lain,
semua itu tergantung dari kitanya. Bagaimana kita mengamalkan ilmu tersebut. Seperti contoh, ada orang yang berilmu. Ilmu itu bisa menuntun dia di jalan yang benar. Tapi bisa juga ilmu bukan ilmu yang menuntun dia, tapi dia yang menuntun ilmu dia itu ke jalan yang tidak benar. Paham? Kalau ilmu itu sudah pasti menuntun ke jalan yang benar. Kalau ilmu itu sudah pasti memberikan hidayah lidhalin bagi orang-orang yang tersesat. Tapi ada orang-orang yang berilmu yang ilmunya dipakai untuk menyesatkan orang-orang yang tidak tersesat. Orang awam tidak tahu apa-apa. Ini orang berilmu, dia punya ilmu, tapi ilmunya dipakai untuk menyesatkan orang. Ini harus kita paham. Jadi ilmu, paham gak? Kan kita kan pemikiran itu harus ditimbang, harus ditimbang dong, harus ditimbang, ya, harus ditimbang. Ilmu menuntun ke jalan yang benar, menuntun ke jalan yang baik. Dengan ilmu bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Ilmu itu adalah cahaya bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan. Tapi orang yang memiliki ilmu, ada yang ilmunya itu ilmu yang Allah berikan kepada dia sebagai anugerah untuk membimbing orang menuju jalan yang benar, tapi dia salah gunakan. Dia pakai ilmunya itu justru untuk menyesatkan orang. Dia pakai ilmunya itu justru untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Dia pakai ilmunya itu justru untuk menghakkan yang batil dan membatilkan yang hak. Dia pakai ilmunya itu, yakni kalau bahasanya kalimatul haq uridu bihal batil. Kalimatnya benar, ilmunya benar. Al-Quran, hadis yang dia bawa benar, ayat Quran yang dia bawa benar. Tapi tujuan dia membawa ayat Quran dan hadis itu untuk tujuan-tujuan yang batil. Untuk tujuan-tujuan yang batil atau tujuan-tujuan semacamnya lah. Karena kita sering dengar banyak orang-orang berilmu yang mengatakan bahwasanya Islam ini rahmatan lil alamin. Ya benar. Siapa yang mengingkari itu? Tidak ada yang mengingkari Islam itu rahmatan lil alamin. Rasulullah itu mengajarkan akhlak, mengajarkan adab, mengajarkan sopan santun. Betul. Tidak ada yang mengingkari itu. Bahkan memang Rasul diutus, Nabi Muhammad diutus, itu bukan bikin orang bodoh jadi pinter, bukan bikin orang miskin jadi kaya, tapi bikin orang yang tidak berakhlak jadi berakhlak. Tapi banyak orang-orang berilmu ini, mereka memakai rahmatan lil alamin, memakai akhlak Nabi, memakai adab Nabi untuk melemahkan perjuangan orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT dengan alasan, wah itu orang nggak punya akhlak itu orang nggak punya adab itu orang ngomongnya kotor, ngomong kasar. Apa tuh pahala bin Smith? Ngomong kotor, apa? Ngomongnya kasar, ngomongnya kotor. Nabi Muhammad nggak pernah begitu. Apa itu Habib Bahar? Ngelaknat sana, ngelaknat sini. Nabi Muhammad tuh nggak pernah begitu. Nah, kayak baru-baru ketika saya bilang, hei anjing, hei babi,
Sudahkah Sudahkah kalian mensejahterakan rakyat? Sudahkah kalian memakmurkan rakyat? Woi anjing, woi babi. Sudahkah? Kenapa kalian makan uang rakyat? Kenapa kalian jual aset negara? Inilah orang-orang yang tidak benar ini dipotong. Dipotong itu video sehingga masyarakat orang berpikir, ini Habib apaan? Ya emang benar juga kalau pikirannya begitu. Kalau orang yang nggak tahu sebelumnya pembahasan saya apa, ya dia bakal berpikir. Semua orang juga bakal berpikir, lah bener lah ini. Masa anjing babi, anjing babi, anjing babi, anjing babi. Perlu diketahui bahwasanya ketika itu anak lagi bahas ini bulan Syawal, itu ceramah di Madura. Ini bulan Syawal, Syawal ada Yaumul Fallah, yakni Haqqal Faizin. Ya. Bulan Syawal itu sampai anak jelasin lengkap panjang lebar kok. Menurut Imam Ibnu Munzir dalam kitab Lisanul Arab, menurut Imam Abu Hayyan, menurut Imam Ibnu Sa'idi, bahwasanya Syawal itu diambil dari kata syalat anaqatu bitanabiha. Onta betina mengangkat ekornya sebagai tanda tidak mau kawin, tidak mau nikah. Makanya orang Arab jahiliyah tidak mau menikahkan anak-anak perempuannya itu di bulan Syawal. Kenapa? Karena mereka tatoyur. Apa itu tatoyur? Tatoyur itu merasa sial karena sesuatu. Nah, ketika mereka lihat bulan Syawal, onta betina ngangkat ekor, nggak mau kawin, makanya mereka nggak mau juga mengawinkan anak-anak perempuannya. Karena mereka merasa nanti kalau anak saya kawin bulan Syawal, nanti anak saya sial, rumah tangganya hancur, rusak, berantakan. Nah, tatoyurnya orang Arab jahiliyah itu dipatahkan, dibantahkan, dihilangkan, ditiadakan oleh Rasulullah dengan menikahi Sayyidatuna Aisyah di bulan Syawal. Makanya tidak di bulan Syawal, banyak nggak yang tidak. Cuma kan ini orang nggak tahu kenapa nikah di bulan Syawal itu banyak orang nikah. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah menikahi Sayyidatuna Aisyah di bulan Syawal. Nah terus anak jelaskan itu. Nah Syawal ini ya momen Lebaran. Ya kita kan sering bilang minal aidin wal faizin. Faizin itu artinya orang-orang yang menang, orang-orang yang juara. Menang yang mana? Menang seperti apa? Orang-orang yang menang, ya, yakni ghalibus syahwah. Ghalibus syahwah. Seorang yang pemenang untuk mengalahkan hawa nafsu, menang melawan syahwatnya, menang melawan hawa nafsu. Nah, hari kemenangan Syawal ya, itu adalah milik orang-orang yang berperang Ramadan kemarin, berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan syahwat, dan dia menang. Nah itulah milik mereka. Terus anak jelasin, anak bawa dalam qasidah burda Imam Busiri mengatakan an-nafsu katifli antuhminhu syabba'ala hubir radai wa intaftimu anyan fatimi anna syahwata tusayyirul muluka abida was-sabra yusayyirul muluka was-sabra yusayyirul abida muluka. Anak bahas lagi Tuba liman kana abluhu amira wa hawahu asira fawailun liman kana abluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Anak jelasin lagi, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Malaikat Allah ciptakan akal, tapi Allah nggak ciptakan nafsu. Makanya malaikat nggak pernah bermaksiat, makanya malaikat selalu taat, nggak pernah membangkang, nggak pernah melawan. Sebaliknya binatang, bahaim binatang itu Allah ciptakan nafsu, tapi tidak Allah ciptakan akal. Makanya saya bilang kalian gak usah heran
Ya, di Madura kan banyak piara sapi. Kalau ada sapi yang makan rumput milik tetangga, jangan salahkan si punya sapi itu, karena si sapi itu nggak tahu kalau rumput tetangga itu adalah rumput milik tetangga. Ya dia kira rumput milik majikannya, namanya binatang. Ada kucing nyolong ikan, berarti dia mau salahin kucingnya. Namanya binatang, punya nafsu nggak punya akal. Otak punya. Apakah binatang nanti di akhirat bakal ditanya sama Allah? Nah, umatnya di Madura jawab, enggak. Apakah mereka bakal mengalami yaumul ba'ats, hari kebangkitan? Enggak. Apakah mereka bakal mengalami padang mahsyar? Dibilang, enggak. Apakah mereka bakal mengalami yaumul mizan, hari pertimbangan, yaumul hisab, hari perhitungan? Apakah mereka bakal ditanya oleh Allah? Dijawab, enggak. Kenapa enggak? Karena binatang. Apakah Allah bakal tanya, anjing, babi, sudahkah kamu sholat? Anjing, babi, sudah kenapa kamu nggak puasa? Kenapa kamu meninggalkan kewajiban? Anjing, babi, kenapa kamu maling uang rakyat? Kenapa kamu nyolong uang rakyat? Kenapa kamu menyusahkan rakyat? Kenapa kamu ngasih janji-janji palsu kepada rakyat? Kenapa kamu berjanji memakmurkan rakyat, tapi yang makmur bukan rakyat, yang makmur partai kamu, yang makmur politik kamu? Anjing, babi, kenapa kamu menyengsarakan rakyat? Anjing, babi, kenapa kamu pakai sorban tetapi menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah, menjual hadis-hadis kekasihku Muhammad SAW? Cuma penjelasannya yang dari awal tadi, rentetan tadi itu dipotong, diambil cuma tadi, anjing, babi, pemikiran orang, ini kasar. Cuma kalau anak nggak peduli, terserah. Paham? Maka itu ilmu itu seperti tadi pelajaran. Ada orang yang menjadikan ilmunya, sebagai apa? Menjadikan ilmunya contoh seperti ada waktu itu sampai dia membawa hadisnya benar. Khairul qurun qurni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya masa adalah masaku, kurunku. Kemudian kurun setelahku, berarti para khulafaur rasyidin. Kemudian kurun setelahnya, berarti para tabi'in. Terus setelahnya para tabi'in. Terus. Nah, ada satu orang yang liberal. Siapa ini? Yang mulutnya agak monyong-monyong gitu, tahu siapa? Dia bawa hadis tersebut, tetapi hadisnya benar, tetapi dia pakai untuk tujuan yang batil. Dia pakai untuk tujuan yang batil, bahwasanya itu Rasulullah kan bilang kurun yang lebih lama berarti itu adalah kurun yang lebih baik. Emang benar, cuma tujuan dia batil, udah kebaca. Emang cuma dia yang berilmu. Yang ini. Jadi kalau ilmu itu sudah pasti membawa kepada orang itu ke jalan yang benar, kepada petunjuk, kepada cahaya. Ilmu itu ibarat mata bagi orang-orang yang buta. Ilmu itu ibarat telinga bagi orang-orang yang tuli, ibarat lidah bagi orang-orang yang bisu. Tetapi sebaliknya, orang yang berilmu bisa juga menjadikan ilmunya untuk menyesatkan orang. Jadi tergantung si pemilik ilmu ini mau dibikin apa nih ilmunya ini. Ilmunya ini mau dia bikin membenarkan orang jadi benar atau orang jadi salah. Dia mau bikin apa nih ilmunya ini? Ilmunya ini dia mau bikin orang cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, atau ilmunya ini dia mau bikin agar orang benci kepada ulama, benci kepada habaib. Tergantung orangnya. Mau dibikin apa nih dia punya ilmu? Ilmunya ini mau dibikin apa? Ilmunya ini mau dia pakai untuk membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah,
atau mau dia pakai untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Paham ya? Itu ilmu. Dan si pemilik ilmu juga, dia juga yang bisa menentukan apakah ilmu yang dia miliki yang bakal menghantarkan dia ke surga, atau ilmu yang dia miliki itu yang bakal menghantarkan dia ke neraka. Kan Rasulullah udah bilang, aku lebih takut, ada yang aku khawatirkan yang akan menimpa umat. Lebih aku akhafu minad dajjal, lebih aku takutkan daripada dajjal. Fitnahnya, kerusakannya yang dia perbuat lebih jahat, lebih besar daripada fitnahnya dajjal. Siapa itu? Ulama. Lihat bagaimana Allah mengutamakan ulama. Bagaimana Allah mengutamakan orang yang berilmu. Bagaimana Allah mendahulukan orang yang berilmu. Orang yang berilmu adalah golongan yang masuk surga setelah para nabi dan rasul. Itu keutamaannya. Orang yang berilmu adalah orang-orang yang mulia setelah nabi dan rasul. Orang yang berilmu adalah orang yang masuk surga setelah para nabi dan para rasul. Berarti Allah mendahulukan orang berilmu gak dibandingkan dengan yang lain? Allah mendahulukan gak? Mengutamakan gak? Begitu juga dalam urusan neraka. Sebelum orang bodoh masuk neraka, sebelum ahli maksiat masuk neraka, ulama-ulama yang sesat, ulama-ulama yang menyalahgunakan ilmunya, mereka juga yang lebih dulu masuk dalam neraka. Berarti Allah mendahulukan, mengutamakan lah. Jadi orang berilmu itu utama dalam dua hal di akhirat. Utama masuk surganya, utama juga masuk nerakanya. Paham ya? Jadi itu ilmu itu adalah sahabat di saat sepi, teman setia, teman sejati di saat sendiri. Ya, ada satu kisah, ada satu anak muda yang berilmu. Ya, ketika dia mau bermaksiat, dia mau melakukan bukan dia diajak untuk bermaksiat. Dibalikkan sendiri, perempuan ini mau ngajak dia bermaksiat, sepupunya di sananya, yakni bintul Am, anak perempuan dari pamannya. Dia ambil korek, dia bakar dia punya korek, terus dia taruh di tangannya di api. Dan dia tak kuat, dan dia pasang lagi korek itu, dia taruh tangan di api, dan dia tak kuat. Si perempuan yang ngajak zina ini bingung, apa yang kamu lakukan? Karena dia berilmu, berpikir ini api dunia. Saya letakkan tangan saya tidak kuat. Bagaimana kalau saya berzina dengan kamu dan saya masuk ke api neraka Allah Subhanahu. Menjadi penasehat nggak di saat ini? Menjadi penasehat nggak? Menjadi penolong nggak? Menjadi sahabat nggak? Jadi yang namanya sahabat itu, yang namanya teman, yang namanya kawan, ya, bukan yang dan kita ke diskotik dan tenang aja dan anak yang bayar dan dia udah nganggep, oh ini teman sejati, ini teman setia. Dan ini narkoba dan
udah aneh yang beli ini narkoba, kita narkoba bareng Den, kita mabuk bareng Den, ada uang nggak Den? Nggak punya, nih gua kasih duit buat lu, gua ada lebih uang habis jualan narkoba Den nyangka ini sahabat, padahal sahabat itu bukan seperti itu bukan sahabat, itu iblis. Yang apa? Iblis yang membawa kamu, yang mendorongmu terjerumus ke dalam kemaksiatan. Iblis yang mendorongmu untuk masuk ke dalam kemurkaan Allah, masuk ke dalam neraka Allah. Kadang-kadang kan kita orang-orang awam kan begitu. Wah ini CS2 ini, tapi CS dalam urusan masih CS dalam urusan perbuatan loh. Itu kan CS namanya, itu iblis. CS itu seperti apa? Bro, bos. CS itu sahabat itu, kawan itu, dan ayo Den, kata disiplin, itu sahabat. Dan ayo kata majelis taklim, itu sahabat. Ketika dia lihat dia berbuat dosa, berbuat maksiat, jangan itu Den, itu dosa Den. Dia lihat dia pakai celana pendek, Den, itu aurat, kutub. Jangan kita pikir dengan dia bilang seperti itu, terus dia benci main enggak. Justru itu yang sahabat setia, itu yang sahabat sejati. Kenapa? Karena dia menarik engkau dari kesesatan menuju petunjuk. Dia tarik engkau dari kemaksiatan menuju ketaatan. Dia tarik engkau dari maksiat menuju taat. Dia tarik engkau dari murka menuju ridho Allah. Dia tarik engkau dari jalan ke neraka menuju jalan ke surga. Itu yang namanya sahabat sejati, itu yang namanya CS. Bukan yang ngajak maksiat terus bilang CS. Paham ya? Jadi itu ingat itu ya. Al-anis fil wahda was-sahib fil khalwah. Ilmu itu adalah sahabat di saat sendiri dan sahabat setia, sahabat karib, sahabat sejati di saat sepi, sunyi ataupun sendiri, sama aja. Paham? Jadi ilmu itu selalu ada. Di saat ente senang, ilmu itu ada. Di saat ente susah, ilmu itu ada. Di saat ente ramai, ilmu itu ada. Di saat ente sunyi, ilmu itu sendiri, ilmu itu ada. Di saat ente sedang galau, gelisah, ilmu itu jadi nasihat buat ente. Ilmu yang menjadi penuntun ente untuk bisa menjadi sabar menghadapi musibah, ujian, cobaan. Itulah ilmu luar biasa ini. Makanya kata laisa syai'un ma'azamna laih. Tidak ada sesuatu hal dan perkara apapun yang lebih mulia selain daripada ilmu. Nggak mau banyak ngomong ya. Anak dan anak paling benci dengan yang namanya drama. Kenapa? Kita pikir anak pemain sinetron ya. Terus mau mendrama gitu. Kita pikir anak artis pemain sinetron ya. Kita pikir anak pejabat yang kalau mau jadi calon suka drama dulu, keluar masuk got, naik beca, pakai pakaian sederhana. Anaknya orang lapangan. Bahar bin Smith orang lapangan, Bahar bin Smith orang perang. Nggak mau banyak ngomong dan nggak suka drama. Paling benci drama, paling benci pura-pura. Anak orang apa adanya, putih-putih, hitam-hitam, nggak ada abu-abu. Orang lapangan, orang perang, orang perjuangan. Yang suka drama itu kalau udah mau ditahan, dapat surat panggilan, terus pura-pura kejedot palanya di mana? Di tiang listrik. Siapa sih yang apa itu? Ya.
Yang suka ceramah itu yang dapat surat panggilan terus tahu-tahu pura-pura sakit sekarang di rumah sakit. Padahal lagi dapat surat panggilan polisi. Yang suka ceramah itu, ya, yang suka ceramah pejabat-pejabat yang mau nyalon, terus mau minta simpati masyarakat, pakai pakaian sederhana. Saya berjanji mensejahterakan rakyat, memajukan rakyat, pergi ke pasar, masuk gorong-gorong, masuk got. Nah ini suka ceramah begini. Pak Hardi bisa keluar masuk penjara berapa kali? Terhadap. Ala perhatikan, anak nggak boleh bicara. Karena seorang pejuang sejati itu nggak boleh bicara. Ya. Mau main-main? Saya ajari bagaimana cara mainnya. Mau main-main sama saya bakal ajari bagaimana cara mainnya. Ingat, ancaman apapun gak bakal bikin baru disini. Allahu Akbar. Ini baru disini. Apapun ancaman, anda nggak peduli. Andaikan anak mati juga, yaitu cita-citanya anak kok. Anak mati, itu cita-citanya. Habib Bahar berani banget ya, berani mati. Bukan berani mati. Habib Bahar berani banget ya, cari mati. Enggak, karena nggak cari mati. Anak jatuh cinta dengan mati. Tapi matinya bukan mati konyol. Matinya mati berjuang untuk bangsa, berjuang untuk agama, berjuang untuk negara, berjuang untuk rakyat Indonesia. Melawan kezaliman, melawan penjajahan, melawan ketidakadilan. Sebenarnya karena sakit, anak merasa sampai sekarang itu kayak mesti kebakar itu. Anak yang mau bicara, kalau dia bilang anak mau merasa kebakar. Tapi kenapa anak masih tetap ngajar? Kenapa? Kita tahu kenapa anak walaupun dalam keadaan sakit diinfus, kenapa kok anak tetap pergi ceramah? Kenapa dalam keadaan seperti ini kok tetap anak ngajar? Tetap anak keluar sesuka hati anak mau kemana? Kenapa? Jawabannya satu. Anak tidak mau memberi celah kepada musuh-musuh agama, musuh-musuh negara, ya, untuk merasa bahwa mereka menang. Anak gak mau ngasih celah ke mereka untuk merasa saya menang. Ngasih celah untuk itu aja anak gak mau. Makanya walaupun sakit anak paksa sama. Kenapa? Karena kalau ini ya kasihan tuh baru Smith sakit, kasihan baru Smith sakit dia nggak bisa ceramah. Nanti kan orang yang ini kan yang nggak suka dengan perjuangan kita orang bakal ngomong begitu kan. Nah untuk ngomong begitu anak nggak bakal kasih kesempatan mereka ngomong begitu. Makanya anak hadir walaupun anak sakit. Nah, dan dalam keadaan seperti ini, kenapa anak tetap mengajar? Kenapa walaupun suara anak nggak ada, tetap anak ngajar sebagaimana sepertinya? Karena anak nggak mau memberikan mereka celah. Wah, saya profesional. Wah, saya sudah berhasil. Wah, misi saya sukses. Nggak ada. Anak nggak bakal kasih celah bagi para musuh-musuh perjuangan
bahkan sekalipun celah untuk mereka merasa menang, nggak bakal ada kasih. Paham penjelasan ilmu tadi? Paham? Jadi ilmu itu adalah sahabat di saat sendiri, teman sejati, teman setia di saat sunyi ataupun paham? Wallahu a'lam. Kelas ya Rabbana atarafna astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khairin qulubi wa ala Roti canang. Wa